Karena orang-orang itu tuh kedoknya tuh nggak ada. Semua tuh kan bisa aja tiba-tiba terhormat gitu di masyarakat. Tiba-tiba di saat tertentu dia bisa switch ke yang bahkan orang terdekatnya, istri atau siapa, nggak ada yang tahu dia tuh seperti itu. Terutama pelaku pedofil, nggak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Saya Rishi Aryani Kori, saya Gender Program Spesialis dari UNFPA. UNFPA adalah salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di isu kependudukan dan kesehatan reproduksi. UNFPA adalah salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di isu kependudukan dan kesehatan reproduksi. Di Indonesia kami sudah bekerja 51 tahun di bawah koordinasi Bappenas. Secara global di seluruh dunia kami bekerja dengan mandat kami adalah pertama, setiap kehamilan itu direncanakan. Kedua, setiap kelahiran itu ibu dan bayinya sehat. Dan ketiga, setiap orang muda itu potensinya terpenuhi. Di dunia sendiri kami punya 3 zero yang kami ingin capai. Satu adalah angka kematian ibu, 0 angka kematian ibu. Kedua, 0 unmet need, kebutuhan berkeluarga berencana yang tidak terpenuhi. Dan ketiga adalah 0 kekerasan berbasis gender dan praktek-praktek berbahaya. Kekerasan berbasis gender kalau kita mengacu pada penjelasan yang umum ya, adalah segala sesuatu, segala tindakan yang menyebabkan penderitaan pada seseorang disebabkan karena ketimpangan sosial, ketimpangan relasi kuasa yang kadang-kadang menyebabkan perempuan. Kenapa perempuan? Pada umumnya ketika terjadi ketimpangan sosial dan ketimpangan relasi kuasa, perempuan yang selalu menjadi korban. Jadi kalau kita mengacu pada survei pengalaman hidup perempuan nasional, ada 5 jenis kekerasan: fisik, seksual, psychological, ekonomi, dan pembatasan. Jadi kekerasan-kekerasan ini bisa berdampak sangat negatif terhadap korban dari kekerasan itu sendiri. Seperti apa? Itu adalah dampak fisik ya. Bisa saja dampak fisik itu adalah kehamilan yang tidak direncanakan misalnya ya, dampak fisik pemukulan dan lain sebagainya. Mental, dampak mental itu bisa juga berpengaruh kepada dampak sosial, di mana dia juga biasanya ya mereka menjadi trauma, tidak mau tampil di muka umum dan lain sebagainya. Kemudian dampak ekonomi, biasanya kalau kekerasan-kekerasan yang menyebabkan perceraian dan lain sebagainya, perempuan kadang-kadang dirugikan. Jadi seperti kita tahu Indonesia itu kan kalau orang bilang itu berada di antara ring of fire. Jadi kita selalu mengalami bencana hampir sepanjang tahun. Entah itu gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Dalam situasi bencana itu, perempuan itu kan punya akses dan kontrol yang lebih kurang daripada pihak laki-laki. Akses dan kontrol terhadap sumber daya manusia, distribusi bantuan, informasi, transportasi, mobilitas, dan lain sebagainya, termasuk juga dalam pengambilan keputusan. Itu yang membuat perempuan-perempuan menjadi rentan. Nah, dalam situasi bencana itu kita bisa tahu, itu dalam berbagai fase itu perempuan sangat rentan mengalami kekerasan. Contoh, masa evakuasi. Di dalam evakuasi itu biasanya perempuan itu terpisah dari laki-laki sehingga itu membuat mereka lebih rentan ya terhadap proteksi sosial mereka. Kedua itu adalah ketika berada di kamp-kamp pengungsian itu biasanya sangat padat sehingga mereka tidak punya ruang yang privasi untuk berganti pakaian dan lain sebagainya. Dan ketiga itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang tidak begitu women friendly, tidak begitu mengadaptasi kepentingan perempuan. Misalnya tempat ngambil air yang jauh, kemudian kamar mandi yang tidak terpisah. Nah, ini yang membuat perempuan sangat rentan. Kemudian juga ada tindakan-tindakan di mana beberapa orang mengambil kesempatan merekam ketika perempuan mandi dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menjadikan itu sebagai sesuatu untuk menekan perempuan itu atau mengancam perempuan. Kemudian yang lainnya itu kemungkinan terjadi transaksi seksual.
Kenapa? Karena biasanya yang memberikan bantuan-bantuan selama bencana itu biasanya laki-laki. Jadi biasanya suka terjadi transaksi seksual. Yang paling kasihan itu kalau perempuan dia menjadi kepala keluarga, dia harus ngantri dan lain sebagainya. Nah itu yang kemungkinan itu bisa terjadi kekerasan seksual di masa bencana. Ya, itu bisa dengan apapun juga ya. Kadang-kadang orang datang ke situ, pihak yang didatangi itu melihat mereka adalah orang yang akan membantu kami. Pihak yang membantu ini biasanya akan memanfaatkan kesempatan itu dengan segala cara untuk melakukan transaksi. Yaitu dalam bantuan itu, dan pekerja-pekerja humanitarian dimanapun itu biasanya itu rentan bagi mereka untuk melakukan itu. Dalam situasi bencana, hal-hal seperti ini sangat rentan. Secara global ya, tidak hanya di Indonesia, secara global ketika kita datang membawa bantuan, kita kadang-kadang itu kan terjadi relasi kuasa. Jadi orang yang dibantu pun kadang-kadang, kami punya kasus di mana ketika itu terjadi, di mana seorang pemberi bantuan melakukan pelecehan seksual terhadap pihak yang dibantu, itu orang di sana menganggap itu biasa aja, nggak apa-apa kita sudah dibantu. Jadi hal-hal seperti ini kan sebenarnya ya sesuatu yang tidak boleh terjadi ketika terjadi bencana. Pertama-tama dalam situasi bencana kekerasan berbasis gender bukan menjadi prioritas sehingga ya tak tercatat. Dalam situasi bencana yang kedua juga layanan-layanan itu biasanya terkendala ya, layanan-layanan tidak jalan sehingga tidak juga ada laporan yang masuk, tidak bisa dicatat. Dan yang ketiga, ketika terjadi bencana orang juga nggak tahu kemana akan melapor. Dan keempat itu ketika terjadi bencana juga kita paling tahu kan stigma diskriminasi, tidak ada orang yang mau melapor. Karena dalam situasi-situasi tertentu kayak pelecehan seksual, joke yang jorok dan lain sebagainya itu dianggap permisif bagi masyarakat sehingga itu tidak terdata. Jadi itu kendala kita ketika kita dalam situasi bencana untuk mendapatkan data ya. Biasanya seperti yang kita lakukan dengan KPPA pada saat situasi bencana, satu adalah kita melakukan mapping layanan yang ada. Setiap tempat itu pasti ada layanan. Setidak-tidaknya itu yang dilakukan oleh teman-teman LSM atau layanan pemerintah. Dalam hal ini P2T, P2A. Kita melihat layanan apa yang tersedia. Kemudian juga kita melakukan mapping, kita melakukan apa yang disebut audit ya, audit lokasi. Kita melihat seberapa jauh kerentanannya. Sehingga dari situ kita bisa tahu, mungkin dalam waktu kurang dari seminggu kita segera melakukan pelatihan-pelatihan kepada layanan-layanan yang ada sehingga korban raising awareness itu yang paling penting juga. Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan maupun penyebaran informasi kepada masyarakat jika mereka mengalami kekerasan di mana mereka dapat melapor. Jadi kalau UNFPA sendiri itu kan kita badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kita lakukan itu tidak hanya penguatan kapasitas di level masyarakat, tapi juga penguatan dari sisi peraturan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi kalau UNFPA sendiri yang kita lakukan itu mitigasinya itu yang paling ini adalah mulai dari peraturan pemerintah yang ada. Kita saat ini sudah menyusun peraturan Menteri PPA nomor 1320 situasi bencana ya, 72 jam setelah bencana apa yang harus dilakukan. Kemudian juga kita meningkatkan kapasitas dari pengada layanan. Dalam hal ini bagaimana mereka melakukan pelaporan. Upaya mitigasi yang kita lakukan saat ini adalah melalui penguatan koordinasi. Jadi persiapan melalui subcluster. Kita menyebutnya subcluster pencegahan dan penanganan KBG dalam situasi bencana dan pemberdayaan perempuan. Itu yang kita lakukan mensupport KPPA. KPPA mempunyai subcluster itu. Jadi kita melakukan penguatan subcluster di daerah-daerah yang daerah bencana maupun daerah yang punya potensi bencana. Itu yang kita lakukan.
Satu, kami melakukan training kepada pekerja humanitarian, siapapun yang akan dideploy ke daerah bencana itu, biasanya kami akan latih yang namanya PSEA, Protection of Sexual Exploitation and Abuse. Bagaimana supaya kami sendiri sebagai pekerja humanitarian tidak melakukan itu. Ada beberapa hal yang kami sangat tidak boleh ya. Kemudian ketika terjadi bencana, yang kami lakukan adalah seperti saya tadi bilang, mapping Mbak, layanan. Baru kami kemudian melakukan penguatan kapasitas. Yang kami lakukan itu adalah penguatan kapasitas layanan. Dari mulai pelaporan, kemudian bagaimana memanage kasus, kemudian bagaimana menguatkan layanan-layanan multisektoral. Layanan multisektoral itu seperti apa? Layanan kesehatan, layanan shelter, polisi, kemudian rumah aman, itu yang kita lakukan. Dan yang lain-lainnya itu adalah juga pencegahan dilakukan dengan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah bencana tersebut. Kemudian juga layanan tadi yang kita kuatkan itu tidak hanya dari layanan pemerintah, tapi juga layanan-layanan yang dilakukan oleh teman-teman LSM. Sebenarnya sangat ya gitu loh, sangat bisa dilakukan karena ini sama halnya ketika kita melakukan ini ya. Bedanya adalah ketika terjadi bencana, potensi kekerasan seksual itu akan meningkat. Tapi bagaimana responnya kalau kita melihat dari undang-undang TPKS itu adalah sangat ini ya. Salah satunya adalah penguatan UPTD PPA. Itu bagian dari ya. Kemudian pencegahan, raising awareness dan lain sebagainya. Sama itu bisa dilakukan. Oh, undang-undang TPKS akan berlaku di situasi apapun. Walaupun memang secara ini dia dalam situasi yang general ya, yang normal, tapi dalam situasi bencana itu bisa dilakukan. Dalam situasi bencana itu sebenarnya kenapa saya sebut subcluster? Subcluster itu sebenarnya mekanisme koordinasi di mana di situ mereka mengatur semua apa yang harus dilakukan untuk pencegahan. Yang harus dilakukan dalam 72 jam setelah bencana. Itu juga termasuk bagaimana mengatur pengungsian, mengatur camp. Bagaimana supaya misalnya salah satu contoh itu di kamar mandi itu dipisah laki-laki dan perempuan. Saya merefer ke ini ya, waktu saya pergi ke Palu. Apa yang kita lakukan selama tsunami di Palu. Bagaimana mengadvokasi itu shelter, dia ada cluster shelter itu supaya dia bisa memisahkan WC antara laki-laki dan perempuan. Karena itu bahaya sekali. Orang bisa ngintip dan itu sangat potensi untuk perempuan-perempuan itu dilecehkan atau diperkosa ya. Kedua itu kalau ambil air untuk fasilitas-fasilitas itu mengambil air itu sedapat mungkin itu ada penerangan yang memadai. Kemudian tadi ruang pasutri. Karena ini juga bisa menimbulkan dia bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga loh. Karena ketika terjadi bencana itu suami kehilangan pekerjaan gitu loh, mereka tidak tersalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, itu bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingat waktu itu UNFPA mengadvokasi ini, awalnya memang ada resistensi dari masyarakat, tapi kemudian itu dilakukan, diberikan. Jadi yang kami lakukan itu kami punya ruang ramah perempuan. Itu yang kita lakukan. Di situ kita menempatkan supaya perempuan bisa berdaya, tempat di mana perempuan bisa bercerita, termasuk tempat di mana perempuan juga bisa mengadu ketika dia mengalami kekerasan di pengungsian. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah beberapa sesi-sesi di dalam komunitas yang memberikan kayak edukasi ya kepada masyarakat, apa itu jenis-jenis kekerasan misalnya, dan jika mereka mengalami mereka harus seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan kalau untuk pencegahan ya. Kita di UN sendiri kita punya task force UNCT PSEA itu bekerja sama dengan teman-teman LSM mitra internasional maupun nasional itu untuk melakukan training secara reguler. Baik kepada pekerja humanitarian maupun kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa melaporkan itu, kasus-kasus itu ketika itu terjadi dalam situasi bencana. Tapi itu tadi, pemerintah mengambil peran juga cukup besar dalam hal ini. Jadi yang kita lakukan juga, jadi bagaimana memainstream KBG ini ke
klaster-klaster di saat bencana. Ada klaster kesehatan, ada klaster shelter, kemudian ada klaster WOS dan lain sebagainya. Itu kita punya semacam checklist bagaimana memainstream KBG di dalam situasi bencana, termasuk pencegahan. Bagaimana pengaturan WC, bagaimana pengaturan penerangan itu, dan ya ketika mereka membuat, tidak hanya ketika camp ya, dalam masa transisi ketika mereka mulai membuat hunian sementara, kita melakukan advokasi kepada pengelola bagaimana supaya ada ruang untuk perempuan dan anak perempuan berganti pakaian misalnya. Banyak hal ya yang sekarang ini relasi kuasa. Ini yang juga menyebabkan saat ini seringkali korban kekerasan seksual itu tidak berani lapor.